Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube Brigade Mekanis 6 Rider Kostrad dimanapun Anda berada. Kali ini akan saya share profil Brigade Infanteri 6 Rider Kostrad. Semoga video ini menambah kecintaan kepada satuannya masing-masing. Selamat menonton, jangan lupa klik like, subscribe-nya agar channel ini terus berkembang dan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya prajurit Brigade Mekanis 6 Rider Kostrad. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brigade Infanteri 6 Trisakti Balajaya, Divisi Infanteri 2 Kostrad, beralamat di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah. Jakra, saya Kolonel Infanteri Anhar Premana, Komandan Brigade Infanteri Mekanis 6 Kostrad yang ke-33. Satuan ini merupakan bagian dari Divisi Infanteri 2 Kostrad yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pertempuran darat dengan menggunakan kendaraan pelindung lapis baja dalam rangka mendukung tugas pokok Divisi Infanteri 2 Kostrad. Lokasi satuan ini berada di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, yang membawai 3 satuan manuver, yaitu pertama, Yonif Mekanis 411 Pandawa yang berkedudukan di Salatiga, kedua, Yonif Mekanis 412 Barata Eka Sakti yang berkedudukan di Purworejo, dan yang ketiga, Yonif Mekanis 413 Primoro yang berkedudukan di Sukoharjo. Untuk diketahui bahwa satuan ini telah melaksanakan berbagai macam penugasan, baik dalam negeri maupun luar negeri, serta mempunyai berbagai macam prestasi yang membanggakan. Saudara-saudara sekalian, untuk lebih mengenal satuan jajaran Brigade Mekanis 6 Kostrad ini, marilah kita saksikan profil satuan ini. Tahun 1945 terbentuklah Resimen 26. Mei 46 Resimen 26 menjadi Brigade 5 Divisi 2 dan dirubah kembali menjadi Brigade Panembahan Senopati Divisi Diponegoro. Tahun 52 Brigif Panembahan Senopati berubah menjadi Resimen Infanteri 15 Subster 15 Divisi Diponegoro. Tahun 1961 Resimen 15 dilikuidasi menjadi Korem 072 dan Brigif 6. Tahun 2016, Satuan Brigade Infanteri 6 Trisakti Balajaya menjadi Brigade Infanteri Mekanis 6 Trisakti Balajaya. Sebagai prajurit pilihan, prajurit Brigade Infanteri Mekanis 6 Trisakti Balajaya berkemampuan penuh dalam melaksanakan segala tugas, termasuk di dalamnya melakukan pengintaian dan penyerangan.
Komandan Brigade Infanteri Mekanis 6 Trisakti Balajaya dijabat oleh prajurit-prajurit berjiwa kesatria, selalu menjunjung tinggi sesanti pasang lelungit Ambuko Buwono. Salah satunya adalah Letkol Infanteri Slamet Riyadi yang bertindak sebagai komandan brigade dari tahun 48 hingga tahun 50. Pada masa Perang Kemerdekaan, Slamet Riyadi memimpin tentara Indonesia di Surakarta. 1947 kembali ia melawan Belanda di Ambarawa, Semarang, dan Jawa Barat. Tahun 1950, Slamet Riyadi dikirim ke Maluku untuk menumpas Republik Maluku Selatan. Namun ia gugur dalam pertempuran itu. Slamet Riyadi menerima banyak penghormatan. Di antaranya, nama Slamet Riyadi digunakan sebagai nama jalan utama di Surakarta dan nama satu kapal Republik Indonesia. Anugerah Tanda Kehormatan secara anumerta, dan Slamet Riyadi ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Selain itu ada Letkol Infanteri Soeharto yang pernah menjabat sebagai Komandan Resimen Infanteri 15 yang kedua. Ia bertugas dari tahun 1953 hingga 56 dalam kemiliteran kedudukan penting dan posisi strategis seperti Panglima Komando Pertahanan Angkatan Darat, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrat, dan Menteri Panglima Angkatan Darat, pernah pula dijabat oleh Letkol Infanteri Soeharto. Sementara jabatannya sebagai Panglima Kopkamtib tahun 1965 memberikan kewenangan besar baginya untuk melakukan pembersihan terhadap pemberontakan G30 SPKI. Dan puncaknya adalah ketika ia meraih pangkat sebagai Jenderal Besar dan menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua selama 30 tahun. Banyak tugas yang diembankan kepada prajurit-prajurit Brigade Infanteri Mekanis 6 Trisakti Balajaya, baik tugas di dalam maupun di luar negeri. Penugasan Yonif Mekanis 411 Pandawa. Penugasan dalam negeri tahun 1972. Penugasan di Kalimantan Barat dalam penumpasan PGRS 1976, 82, 85, 91, dan 94. Penugasan di Timor Timur tahun 1999 dan 2004. Penugasan Pamurahwan Irian Jaya tahun 2001. Penugasan Bakti TNI di Aceh 2003. Penugasan Pamurahwan Aceh 2009. Penugasan Pamurahwan Maluku tahun 2015. Penugasan Pamtas RI Papua Nugini. Penugasan luar negeri tahun 1992. Penugasan di negara Kamboja. Yonif Mekanis 412 Barata Eka Sakti. Penugasan dalam negeri tahun 1971. Penugasan di Kalimantan Barat dalam penumpasan PGRS tahun 80, 83, 86, 89, dan 92. Penugasan di Timor Timur tahun 1994 dan 99. Penugasan Pamurahwan Irian Jaya tahun 2002, 2004. Penugasan Pamurahwan Aceh tahun 2013. Penugasan Pamtas RI Papua Nugini. Penugasan luar negeri tahun 2014. Penugasan di negara Libanon. Yonif Mekanis 413 Bremoro. Penugasan dalam negeri tahun 1979, 81, 84, 88, dan 91. Penugasan di Timor Timur tahun 1996. Penugasan Pamurahwan Irian Jaya 99 dan 2004. Penugasan Pamurahwan Ambon tahun 2000. Penugasan Pamtas RI RDTL tahun 2002. Penugasan Pamurahwan Irian Jaya 2005. Penugasan Pamurahwan Aceh 2012. Penugasan Pamtas RI Malaysia tahun 2016. Penugasan Pamtas RI Papua Nugini. Denma Brigif Mekanis 6 Kostrat. Penugasan dalam negeri tahun 1958. Penumpasan GITII di Jawa Barat tahun 64. Penumpasan GITII di Sulawesi tahun 65. Operasi Bikora tahun 1971. Penugasan di Kalimantan Barat dalam penumpasan PGRS tahun 76.
86 dan 89 penugasan di Timor Timur. 1996 penugasan Pamerawan di Irian Jaya. Tahun 1999 penugasan Pamerawan Ambon. 2001, 2005 penugasan Pamerawan Aceh. 2015 penugasan Pamtas RI Papua Nugini. Banyak prestasi sudah diraih prajurit-prajurit Brigif Mekanis 6 Trisakti Balajaya. Ini menunjukkan semangat memperoleh kemenangan tidak hanya di medan pertempuran, melainkan juga pada saat perlombaan. Brigade Infanteri 6 Trisakti Balajaya Divisi Infanteri 2 Kostrat pasang lelungit Ambuko Buwono, siap pasang senjata untuk membuka bumi dan dunia. Selamat datang di Batalion Infanteri Mekanis 411 Pandawa. Unif Mekanis 411 Pandawa beralamat di Jalan Veteran nomor 1 Salatiga, Jawa Tengah, di bawah komando Satuan Kostrat. Unif Mekanis 411 Pandawa mengusung moto, Ganti Pandawa Terus. Cikal bakal terbentuknya Unif Mekanis 411 Pandawa yang seperti kita kenal kini, awalnya pada tahun 1950 di Jawa Tengah, tepatnya di Solo. Berdiri Brigade 5 yang kemudian berubah menjadi Brigade Panembahan Senopati, Brigade Petugas. Dan hanya berusia 1 tahun, telah diubah menjadi Batalion 444 dan berkedudukan di Kleco, Solo. Selama itu menjalankan tugas antara lain penumpasan DITI Jawa Tengah dan penumpasan pemberontakan 426 Kudus, pemadaman pemberontakan PRRI atau Permesta tahun 1958, dan pembersihan sisa-sisa DITI 1959 sebanyak 3 kali. Pada tahun 1961 berganti nama lagi menjadi Brigade Infanteri 6, bertugas di daerah CBN 4 dan Jawa Barat dalam operasi keamanan dalam negeri dan penumpasan DITI Kazar Muzakar di Sulawesi. Pada tanggal 1 Agustus 1965, Batalion Infanteri 6 direorganisasi menjadi Batalion K, L, dan M. Batalion K inilah yang nantinya menjadi Batalion 411, berkedudukan di Kleco, Solo, dipimpin oleh Ex-Mayor Kadri. Pada masa pemberontakan PKI 1965, ada unsur pimpinan Batalion K yang terlibat langsung gerakan PKI. Sebagai tindakan pengamanan terhadap Batalion K, seluruh personil Batalion K di-BP-kan ke Kalimantan Selatan. Selama di-BP-kan 18 bulan di Kalimantan Selatan, Batalion K bertugas mengamankan wilayah Kalimantan Selatan dikenal dengan Operasi Dwi Kora. Tanggal 13 Mei 1966, Batalion K berubah menjadi Batalion Infanteri 411 Pandawa. Pada bulan April 1967, setelah Operasi Dwi Kora selesai, pasukan Unif 411 kembali ke Pulau Jawa, langsung dipindahkan dari Kleco ke Klaten.
Peremajaan personil batalion yang bersih dari pengaruh PKI dijadikan hari lahir Batalion Infanteri 411, yaitu 1 Juni 1967. Pada tanggal 23 September 2013, Batalion Infanteri 411 Pandawa yang sudah berkedudukan di Salatiga resmi berubah menjadi Batalion Infanteri 411 Raider dan bersemboyan cepat, senyap, tepat. Batalion Infanteri 411 Raider pada tanggal 24 Februari 2016 resmi berubah menjadi Batalion Infanteri Mekanis 411 Pandawa. Batalion Infanteri Mekanis 411 Pandawa menerima dukungan alutsista terbaru TNI AD berupa kendaraan tempur lapis baja M113A1 sebanyak 40 unit yang dipersiapkan guna mendukung mobilitas personel dalam setiap pelaksanaan tugas satuan, khususnya pelaksanaan tugas operasi tempur. Unit Mekanis 411 Pandawa menggunakan Top Roy Mekanis dengan jumlah personel 747 yang memiliki kualifikasi atau kemampuan Raider.
Prajurit Cakra, kesempatan hanya sekali. Jadilah prajurit Barata Eka Sakti. Baik, mati keringat di medan latihan daripada gagal di medan pertempuran. Yang ini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas. Cakra! Batalion Infanteri Mekanis 412 Barata Eka Sakti ada di jajaran Brigif 6 Divisi Infanteri 2 Kostrat bermarkas di Purworejo, Jawa Tengah. Yonif ini bermula dari Batalion Roy 1451 Yonif 13 yang lalu dilebur menjadi Yon L. Yon L berubah nama menjadi Yon 412. Pembentukan 10 satuan Yonif Raider TNI AD menjadikan Yonif 412 menjadi Yonif 412 Raider. Mulai 2016, Yonif 412 Raider disebut Batalion Infanteri Mekanis 412 Barata Eka Sakti, Brigif 6 Divisi Infanteri 2 Kostrat, dengan Komandan Yonif Letnan Kolonel Infanteri Fendri Nafianto Raminta. Prajurit Cakra, kesempatan hanya sekali. Jadilah prajurit Barata Eka Sakti sejati. Batalion Infanteri Mekanis 412 Brigif 6 Divisi Infanteri 2 Kostrat mempunyai pasukan terlatih untuk mengendarai kendaraan tempur tank. Infanteri Mekanis 412 Brigif 6 Divisi Infanteri 2 Kostrat juga memiliki kemampuan raid anti-teror dengan nama Pasukan Bultor. Jam bergerak, kami tim khusus dari Unit Mekanis 412 Raider Kostrat akan membebaskan Anda. Mohon kerjasamanya. Satu. Menggunakan mobil PJD, mobil pertempuran jarak dekat, dan motor BTR, motor bantuan tempur ringan, lengkap dengan personel dan penembak jitunya, beberapa kali melakukan simulasi penanggulangan teror. Pasukan ini memiliki kemampuan untuk selalu bergerak cepat dengan strategi tepat untuk menghentikan tindakan dan aksi teror. Tidak hanya mahir di medan pertempuran, Yonif 412 juga memiliki tugas kemanusiaan. Di antaranya membantu korban tsunami Aceh, pengobatan massal di Aceh, gempa di Yogyakarta, tanah longsor di Banjarnegara, banjir di Butuh, tanah longsor di Purworejo, puting beliung di Purworejo,
pembuatan jalan di Papua. Tugas keprajuritan pun selalu siap dilaksanakan. Semangat Barata Eka Sakti selalu membara di dada. Di dalam negeri, di antaranya Kalimantan Barat. Shield. Tim 412 banyak menorehkan prestasi membanggakan. Juara 1 lomba double stick Brigif 6. Juara 1 dan 2 lomba lari 10 km. Kegiatan teritorial berkesinambungan dilakukan oleh Yonif 412, antara lain karya bakti yang dilakukan di pasar-pasar, gotong royong membantu warga, unjuk kemampuan bermain rebana, Batalion Infanteri Mekanis 412 Barata Eka Sakti, kesatria yang kokoh dan mempunyai kekuatan luar biasa.
Yonif Mekanis 413 Bremoro, Brigade Infantri 6, Divisi Infantri 2 Kostrat, berkualifikasi Raider, bermarkas di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, dan Jalan Raya Solo, Tawangmangu, Jawa Tengah. Yonif M, Brigif 6 Kodam 7 di Ponegoro merupakan awal berdirinya Yonif Mekanis 413 Bremoro. Berdasarkan radiogram Menpangap 2091, diputuskan Batalion M berubah menjadi Yonif 413. Sesuai Perkasat 59, berubah menjadi Yonif Mekanis 413 Bremoro dengan komandan Yonifnya Mayor Infantri Arif Munawar. Catat, awal penting. Jangan ada yang bertanya sebelum perintah saya selesai. Musuh berkekuatan sekutu, kedudukan. Sebagai palang pintu bangsa, Batalion Infantri 413 Bremoro memiliki tugas penting menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman dan gangguan, menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar, terhadap keutuhan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kenal 14 kacamata 3, 2, 1, 0. Bremoro bersatu untuk menang. Jagra! Komandan Batalion Infantri Mekanis 413 Bremoro dijabat oleh prajurit-prajurit sejati, berdedikasi tinggi, selalu siap sedia dalam dharma bakti. Ada banyak kegiatan dilakukan di Yonif Mekanis 413 Bremoro, halang rintang untuk melatih ketangkasan. Grouping menunjukkan keberanian dan keyakinan. Olahraga bela diri termasuk double stick diikuti prajurit Bremoro. Senam senjata, salah satu jenis senam prajurit Bremoro. Kegiatan lari siang untuk menjaga ketahanan tubuh. Bremoro bersatu untuk menang.